Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas kenapa kebiasaan buruk Anda seperti kebiasaan masturbasi itu tidak akan pernah bisa hilang dari diri Anda, tidak akan pernah bisa hilang dari otak Anda. Banyak orang yang memberikan tips atau banyak video-video yang memberikan tips bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan PMO. Banyak banget dan mungkin Anda juga sering melihat video tersebut dan kalau Anda masih menonton video ini, bisa dibilang berarti Anda masih struggling untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Entah kebiasaan PMO atau kebiasaan lainnya ya gitu ya. Faktanya, fakta pahitnya adalah kebiasaan yang sudah Anda buat di masa lampau itu tidak akan pernah bisa hilang dari diri Anda. Tidak akan pernah bisa musnah dalam individu Anda. Semua yang sudah terpahat, semua yang sudah tertanam dalam masa lampau dalam otak Anda itu akan selalu ada di diri Anda. Satu-satunya solusi Anda masih bisa Anda masih punya kabar baiknya adalah Anda bisa mengganti kebiasaan buruk tadi dengan kebiasaan yang baik. Jadi sebenarnya bukan menghilangkan kebiasaan buruk, bukan menghilangkan kebiasaan masturbasi, tapi mengganti kebiasaan masturbasi itu dengan kebiasaan baik. Karena memang faktanya otak kita itu sangat hebat. Apa yang sudah ditulis, memori itu akan selalu ada. Dan selalu setiap kali ada trigger, pasti akan bisa dipanggil kebiasaan buruk tersebut. Saya berikan contoh lah, contoh sederhana. Bagaimana kebiasaan itu tidak akan pernah bisa hilang. Meskipun kita tidak pernah melakukannya. Asal ada triggernya, kita pasti akan bisa mengulang kebiasaan tersebut. Saya berikan contoh yang sederhana aja ya. Katakanlah saya dulu waktu kecil sudah bisa belajar menggunakan sepeda. Saya belajar menggunakan sepeda tuh apalagi waktu sekolah ya. Saya suka sekali bersepeda. Saya hampir bersepeda setiap hari itu ya. Tapi setelah saya dewasa, saya jarang banget bersepeda. Saya sangat mungkin bisa lebih dari 5 tahun atau berapa tahun saya bersepeda itu. Karena sekarang sudah bisa naik motor, pakai angkutan umum, pakai Grab gitu ya. Jarang sekali dilakukan, nggak sesering dulu. Tapi setiap kali saya bertemu sepeda, katakanlah gini lah, 5 tahun kemudian ya, saya bertemu sepeda, saya ketemu triggernya, saya duduk di saddle, kaki saya itu ada di kayu sepeda. Apakah kebiasaan yang dulu skill saya untuk naik sepeda itu hilang meskipun saya jarang tidak melakukan tersebut? Tidak kan? Otak akan mudah mengingat kebiasaan yang sering banget dilakukan meskipun udah jarang banget, katakan udah tidak pernah melakukannya itu. Dan sebaliknya, kebiasaan buruk mungkin Anda sudah, katakanlah Anda sudah tidak bermasturbasi ya, sudah tidak bermasturbasi lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Tapi tiap kali ada ketemu triggernya, Anda berada di lingkungan yang salah. Lingkungan Anda kemudian Anda dulu bisa keluar dari lingkungan yang toksik yang selalu mengirim video porno atau video bokep gitu. Tapi kemudian 1 tahun lagi Anda sembuh ya. Anda sembuh dalam quote on quote sembuh. Tapi Anda kemudian ketemu lagi dengan circle seperti itu. Apakah akan hilang? Apakah kebiasaan tersebut setiap kali Anda diberikan triggernya nonton lagi itu, Anda akan hilang selamanya? Tidak. Anda akan cenderung lebih mudah kembali mengulang kebiasaan tersebut. Dan faktanya memang banyak sekali cerita orang-orang yang katakanlah udah sembuh dia masturbasi 1 tahun, 2 tahun, tapi kemudian kembali lagi. Atau orang yang udah berhenti merokok 1 tahun, 2 tahun, tapi kembali lagi. Karena memang faktanya kebiasaan tersebut tertanam dalam diri manusia, dalam otak manusia. Kita cuma bisa menggantikannya dengan kebiasaan baik. Katakanlah kalau misalnya merokok, setiap kali Anda makan, Anda selalu merokok, itu adalah kebiasaan. Nah, itu tidak bisa dihilangkan. Anda cukup bisa menggantikannya. Setiap kali Anda makan, katakanlah Anda bisa mengganti dengan kebiasaan yang lebih sehat dengan jalan kaki, katakan 5 menit, 10 menit, agar membakar kalori yang sudah dimasukkan tadi. Atau kalau misalnya katakanlah Anda itu pengen kembali ke kebiasaan masturbasi, kebiasaan PMO, pornografi masturbasi dan orgasme, Anda
Setiap kali Anda dikirimin video oleh teman Anda jangan buka video tersebut. Anda bisa mengalihkan ke hal yang lebih baik. Ya memang berat, tapi kalau Anda sudah punya sistem bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu sangat jauh lebih baik. Jadi sebenarnya solusinya adalah, saya akan memberikan solusi ya. Fokuskan pada sistem. Fokuskan pada setiap kali Anda bertemu dengan situasi seperti itu, Anda harus ngapain? Anda harus membuat planning, membuat rencana gitu ya. Jangan cuma diingat doang. Akan lebih baik Anda menulis setiap kali Anda berhadapan dengan situasi. Katakanlah setiap kali Anda makan, Anda yang autopilotnya biasanya langsung ngerokok, Anda mulai merencanakan bagaimana membuat sistem, kemudian Anda tiap makan lari atau jalan kaki. Atau setiap kali Anda dikirimin video oleh teman Anda tahu harus ngapain. Anda buat sistem. Karena memang pada dasarnya manusia adalah creature of habit. Kita tuh dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan tersebutlah yang akan membentuk diri Anda. Dan ini, solusi kedua adalah bagaimana habit itu membentuk diri Anda. Itu pertama yang harus Anda buat terlebih dahulu. Anda harus bangun terlebih dahulu adalah identitas diri Anda. Daripada Anda berfokus pada habitnya terlebih dahulu, Anda harus fokus pada diri Anda. Fokus pada identitas diri Anda. Identitas maksudnya di sini gini. Katakanlah Anda pengen berhenti merokok. Anda harus mulai mengubah identitas diri Anda dari yang dulunya perokok. Kemudian Anda mendeklarasikan diri Anda bahwa Anda bukanlah perokok. Meskipun Anda sekarang masih merokok, Anda mendeklarasikan diri Anda, mulai detik ini Anda bukanlah perokok. Karena ini secara alam bawah sadar akan membuat diri Anda menjadi seorang yang bukan perokok. Ada sebuah cerita, ada sebuah insight dari bukunya Atomic Habits James Clear. 2 orang yang sedang berusaha berhenti merokok ditawari rokok kembali gitu ya. Perokok A mengatakan bahwa dia menolak rokok tersebut dan menjawab, "Maaf, saya sedang berusaha untuk berhenti merokok. Sedangkan perokok B, dia berfokus pada identitas dan mengatakan bahwa, "Maaf, saya bukan perokok." Dua-duanya sedang struggling, dua-duanya sedang berusaha untuk berhenti. Tapi yang lebih cepat, lebih long last adalah perokok B. Orang yang fokus membangun identitasnya. Karena kalau kita membangun identitas kita sebagai orang yang bukan perokok, kita akan bertindak seperti orang perokok. Sama halnya dengan kita, orang yang tidak pernah masturbasi, orang yang tidak pernah melihat pornografi, kita akan bertindak sebagai orang yang tidak pernah menonton pornografi. Jadi fokus pada identitas, fokus pada sistem, dan sadari bahwa kebiasaan buruk, kebiasaan masturbasi, kebiasaan merokok itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Setiap kali Anda bertemu trigger pasti akan mudah kembali. Nah, kalau Anda bisa fokus pada identitas dan fokus pada sistem, setiap kali Anda bertemu dengan situasi tersebut, Anda bisa menghandle-nya. Dan satu lagi fakta, Anda tidak akan pernah bisa bebas dari trigger tersebut. Pasti ada hari buruk, pasti ada situasi yang seperti itu kembali. Pasti Anda akan bertemu dengan teman-teman Anda di masa lampau yang membuat Anda itu dulu jadinya punya kebiasaan buruk tersebut. Jadi lebih baik fokus pada identitas dan fokus pada sistem, membangun pertahanan diri Anda. Mungkin video kali ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan download ebook 90 Hari Bebas Pornografi. Sudah 1.300 orang yang mendownload buku ini dan linknya di deskripsi ya BTW. Sampai jumpa di video berikutnya.